Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita telah membahas tools-tools wajib yang perlu teman-teman install. Di video kali ini kita akan masuk ke tutorial instalasi Odoo-nya. Bagi teman-teman yang belum melihat video saya sebelumnya, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya agar teman-teman bisa mengikuti tutorial ini dengan baik. Oke. Sebelum masuk ke proses instalasinya, saya akan menjelaskan atau saya akan menunjukkan OS yang saya pakai, CPU yang saya pakai, dan berapa RAM yang saya pakai. Karena ini saya di Linux, kita bisa pakai perintah lsb release -a. Sorry, ini ada spasinya. Nah, di sini distributor ID, elementary, description, elementary OS 6.1 Jolnir, release 6.1, kode name Jolnir. Nah, di sini saya pakai elementary OS yang versi 6.1. Bagi teman-teman yang mengikuti tutorial ini, saya sarankan pakai versi OS yang sama agar jika ada error yang sama, kita bisa sama-sama menyelesaikannya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat CPU yang saya pakai. Oke, di sini bisa kita lihat yang saya pakai AMD Ryzen 5 5600G with Radeon graphic. Yang saya pakai AMD Ryzen 5 6500G. Oke, kita lanjut ke RAM yang saya pakai. Kita ketikkan perintah cat proc meminfo. Di sini kita bisa lihat RAM memori total yang kita pakai adalah segini. Kalau kita convert ke giga, ini adalah 15 giga, 7 sekian. Bisa kita bilang di sini yang saya pakai adalah 16 giga. Oke. Itulah spek komputer yang saya pakai. Kalau saran dari saya untuk CPU-nya nggak mesti pakai spek yang sama, tapi untuk OS sama RAM-nya saya sarankan sama. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke tutorial instalasi Odoo-nya. Di sini yang pertama akan kita install adalah Postgres-nya. Kita copy komen ini, terus kita paste anyway, terus kita enter, kita masukkan passwordnya. Oke, selanjutnya step kedua kita ketikkan perintah berikutnya, kita copy terus kita paste. Oke, selanjutnya perintah step ketiga kita update. Oke, berikutnya kita coba langsung install Postgres 12-nya. Kita paste, kita enter. Oke, proses instalasi Postgres 12-nya sudah berjalan dengan baik. Untuk Postgres 12 ini sudah saya tes untuk Odoo 12, 14, 15, 16 berjalan dengan baik. Kalau 13 belum saya coba. Harusnya karena 12 bisa, harusnya 13 juga aman. Oke, proses instalasi Postgres-nya sudah berhasil. Kita clear dulu.
Selanjutnya kita masuk ke create user. Untuk meng-create user di sini ada yang saya tulis ada 6 tahap ya. Nah, tahap pertama kita masuk ke Postgres-nya. Kita ketik kali ya, sudo su Postgres. Terus kita ketik PSQL. Oke, sudah kita masuk. Terus kita create usernya. Create user. Di sini nama usernya misal kita kasih nama Odo 16. Odo aja deh, Odo. Terus with encrypted. Passwordnya Odo juga biar gampang. Oke, selanjutnya encrypted ini harusnya ada y-nya ya. Encrypted. Oh, di sini ada password. Oke, create user Odo with encrypted password Odo. Jadi yang ini adalah nama usernya. Yang di dalam tanda petik ini adalah password usernya, password Postgres-nya nanti. Oke, kita enter. Oke, create role berhasil. Selanjutnya kita kasih akses super user. Alter user, usernya tadi Odo. Terus kita kasih akses super user. Oke, kita enter. Selanjutnya kita coba \do. Oke, ini Odo sudah dapat akses super user. Oke, selanjutnya kita exit. Terus kita exit. Oke, kita clear. Oke, kita sudah berhasil membuat user Postgres dan kita udah kasih password sama udah kita kasih akses super user. Berikutnya kita setting Postgres-nya ya. Untuk ini harusnya yang step 1, 2, 3 ini kalau kita di live udah go live ini kadang kita perlu setting, tapi kalau kita masih di lokal ini nggak kita setting nggak masalah. Kita lanjut ke step ini, step setting Postgres kita lewatin dulu. Misalkan kita perlu ntar kita balik lagi ke setting Postgres. Kita lanjut ke install di beaver-nya. Kebetulan di sini kita sudah install di beaver. Kalau teman-teman pengen lihat bagaimana caranya buat install di beaver-nya, teman-teman bisa tonton video sebelumnya. Oke, ini kenapa ada install snap? Karena saya install di beaver itu lewat snap. Tapi kalau teman-teman lewat app centernya ini elementary juga nggak perlu install snap. Intinya kalau kita mau install pakai snap dan snapnya belum terinstall di komputer atau laptop kita, kita install dulu snapnya. Cara install snapnya tinggal sudo pd update, sudo apt update, terus sudo apt install snap. Ini untuk cara install snapnya. Nah, untuk cara install di beaver-nya tinggal sudo snap install di beaver ce. Oke, karena di sini saya sudah install di beaver-nya, kita buka aja di beaver-nya. Kita buka, ketik di beaver. Oke, di beaver sudah terbuka. Kita klik yes aja atau no. No aja deh.
kita close dulu, kita fullin dulu, atau kita kesampingin di sini deh. Kita bagi dua layar ya. Kita coba tadi di sini kan kita sudah membuat kita sudah membuat user Postgres-nya. Kita di sini coba konekkan di Beaver ini ke Postgres atau ke user yang sudah kita buat tadi. Kita klik, kalau kita lihat di step ke-7, connect Postgres SQL. Nah, kita coba buka aplikasi di Beaver, terus klik icon connector plus, yang ini maksudnya. Kita klik, terus kita pilih yang Postgres SQL, terus kita next. Terus di sini kita karena localhost ya, berarti kita localhost, tapi kalau kita mau connect Postgres yang live, itu biasanya kita harus masukkan IP Postgres-nya. Kita harus masukkan IP Postgres-nya. Oke, di sini kita localhost sama database kita Postgres saja. Terus di sini username tadi yang kita buat Odo, passwordnya juga Odo. Terus kita masuk ke tab Postgres SQL, kita show all database. Oke. Selanjutnya kita coba tes connection. Oke, untuk pertama kali kita connect Postgres pakai di Beaver, kita perlu install mungkin library yang dibutuhin oleh di Beaver ini sendiri. Kita klik download. Jadi pastikan teman-teman memiliki koneksi internet. Oke, kita klik download, kita tunggu. Oke, kita klik OK, kita coba tes connection. Oke, koneksi berhasil, kita klik finish. Oke, di sini kita coba buka. Di sini kita bisa rename aja. Kita ganti nama misalkan lokal. Terus kita oke. Di sini database-nya baru satu ya. Oke, berarti user yang kita tadi buat sudah berhasil atau sudah bisa kita akses pakai di Beaver. Oke, selanjutnya kita install WKHTML to PDF. Ini berfungsi buat report-report PDF. Oke, kita copy aja komennya karena panjang. Terus kita buka atau kita balik lagi ke terminal. Oke, terus kita paste. Terus kita enter. Oke, kita coba ls. Oke, harus huruf kecil ya, ls. Nah, kita udah berhasil download ini. Jadi komen ini sudo widget ini berfungsi buat download file ya teman-teman. Terus kita sudo apt install. Kita install file yang sudah kita download. Kita copy aja, terus kita paste. Kita enter. Oke, proses instalasi sedang berjalan. Oke, kita clear. Terus kita lanjut ke step 3, kita copy. Kita paste. Kita lanjut step keempat, copy lagi, terus kita paste lagi. Oke, install WHTML sudah berhasil. Selanjutnya kita install dependensi yang dibutuhin. Kita copy ini, terus kita paste. Terus kita enter. Kita tunggu sampai proses instalasi dependensi Python-nya selesai. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke,
Oke, berhasil, kita clear. Terus kita lanjut install CSS dependency. Ini biasanya buat apa ya? Buat CSS-nya. Kita copy aja deh, copy. Terus kita paste. Oke, kita tunggu sampai proses instalasi npm-nya berhasil. Oke, step pertama sudah berhasil. Kita lanjut step kedua. Kita install less plugin clean CSS sama RTL CSS. Kita copy terus kita paste. Tapi kita clear dulu. Kita clear terus kita paste. Kita enter. Oke, proses instalasi sedang berjalan. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke step ketiga, install Nodeless. Kita copy aja, terus kita paste. Oke, kita tunggu proses instalasinya berhasil. Nah, sudah selesai. Terus kita clear. Lanjut kita ke instalasi PNV-nya. Kita copy aja. Kita paste. Oke, proses instalasi sedang berjalan. Oke, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, sudah selesai, kita clear. Terus kita lanjut ke step kedua. Di sini kita akan ngeklon PNV-nya dari GitHub ya. Kita copy terus kita paste saja, terus kita enter. Oke, selesai. Kita lanjut ke step 3. Kita copy, kita paste, enter. Lanjut step keempat, copy, paste, enter. Terus lanjut step kelima, copy, paste, enter. Lanjut ke step ke-6, copy, paste, enter. Kita coba cek PNV-nya dengan mengetikkan, kita nggak usah copy deh yang ini, kita ketik PNV min v. Oke, PNV-nya sudah terinstall dengan versi 2.3.16 sekian. Oke, selanjutnya kita lihat list. Ini harusnya Python-nya ya, yang bisa kita install. Oke, ini banyak list Python atau package atau apa ya, yang intinya list yang bisa kita install di PNV-nya. Oke, step ke-7. Wow, ini salah ya. Oke, kita langsung benerin aja, ini typo itu. Oke, tadi step ke-9 ya. Kita copy aja, kita searching. Oke, nah ini harusnya 8, 9. Oke, kita perbarui. Refresh. Nah, oke, kita clear. Nah, kita lanjut ke step 9. Untuk install versi Python PNV. Ini keterangannya ya. Untuk kode 12 saya biasa memakai
Python versi 369. Kalau untuk yang 14 sampai 16 biasanya saya pakai 3712. Nah, karena di sini kita akan install Odoo versi 16 community, makanya kita akan install yang 3.7.12. Kalau kita lihat di list installnya yang tadi, kita paste, terus kita lihat, terus kita cari yang 3.7.12. Nah, ini ada kan 3.7.12. Oke, kita clear. Kita akan install PNV 3.7.12. Kita copy, terus kita paste. Terus kita enter. Oke, ini proses download file Python 3.7.12-nya. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Selanjutnya nanti kita akan install virtual VNV. Oke, di sini ada kesalahan juga ya. Harusnya ini 9, ini 10 nih. Kita lihat, kita sekalian benerin bloknya ya. Ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, kita perbarui. Oke, sambil nunggu proses install PNV-nya selesai atau Python versi 3.7.12-nya selesai, kita sambil perbaikin bloknya kalau ada yang typo atau salah. Oke, kita refresh dulu ya. Oke, proses instalasinya telah selesai. Kita lanjut ke install virtual env-nya. Tadi kita udah install ini kan 3.7.12 sudah berhasil. Kita lanjut install virtual env-nya. Tadi di sini yang pertama adalah Python env atau PNV, yang ini adalah virtual env. Stepnya sama, step ke satu kita download atau nge-clone ke GitHub-nya dulu untuk mungkin PNV virtual env-nya kita copy link ini, terus kita paste terminal, terus kita enter. Step kedua kita copy, kita paste, terus kita enter. Step ketiga kita copy, kita paste, enter. Selanjutnya kita coba cek PNV versinya. Kita bisa ketik PNV versions pakai S ya. Kita enter. Nah, di sini sudah terinstall 3.7.12. Di sini kalau kita mau jadiin 3.7.12 ini universal ataupun global, tapi di sini kita abaikan aja, kita nggak usah pakai global. Kita lanjut ke step ke 7 ya teman-teman. Kita lanjut ke step ke-7, pembuatan virtual env-nya. Untuk pembuatan virtual env-nya kita cukup ketikkan perintah pnv terus virtual env, terus kita masukkan versi Python yang mau kita pakai. Di sini yang mau kita pakai kan 3.7.12. Berarti kita ketikkan 3.7.12. Kalau kita pakai yang tadi yang 369, ya udah kita ketik 369 di sini.
terus kita spasi, kita isi yang terakhir itu nama virtual env yang mau kita buat. Ini terserah teman-teman, bisa Odoo aja ataupun Odoo 16 Enterprise, Odoo 16 Community, Odoo 12 terserah. Karena di sini saya mau bikin tutorialnya itu 16 Community, kita akan pakai nama Odoo 16C. Oke, terus kita klik enter. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil. Virtual env dengan nama Odoo 16C berhasil dibuat. Untuk mengaktifkan virtual env-nya, kita cukup ketikkan perintah ini. Kita copy, terus kita paste. Perlu teman-teman tahu yang tengah-tengah ini, Odoo 16C itu sesuai nama virtual env yang kita dibuat di sini. Misal di sini namanya Odoo aja, ya berarti di sini kita ketik Odoo aja. Misal di sini kita kasih nama misal Android ataupun bebas terserah, ya di sini kita akan sesuaikan namanya. Untuk command source PNV version itu sama, bin aktif juga sama. Yang penting di bagian ininya nih. Oke, kita masuk ke virtual env-nya, kita enter. Oke, tandanya sudah masuk ke virtual env. Di sini kita di samping nama komputer atau laptopnya, di sini ada nama virtual env yang baru kita masukin. Oke, untuk deactivate kita bisa ketik deactivate. Nah, keluar di sini nggak ada. Ini ada. Oke. Selanjutnya kita akan download Odoo 16 Community-nya dari GitHub. Untuk cara downloadnya kita nih ada di step 11, download Odoo dari GitHub. Ini hanya community ya, tapi kalau yang enterprise biasanya kalau kita bekerja di suatu perusahaan kita pasti dikasih source enterprise-nya. Oke, di sini karena kita akan install Odoo 16 Community, kita pilih yang Odoo 16 Community. Oke, ini kita copy, terus kita paste. Oke, untuk saya mau naruh di opt Odoo 16 Odoo server. Oke, gini aja, kita enter. Oke, proses cloning atau download source Odoo 16 community-nya dari GitHub sedang berjalan. Kita tunggu sampai proses cloningnya selesai. Selanjutnya nanti kita akan install pip dependency. Oke, kita tunggu sampai proses download Odoo 16-nya selesai. Oke, sudah 97%, kita tunggu. Oke, proses download sudah berhasil. Untuk masuk ke file yang sudah kita download, nah itu yang di sini nih, yang opt Odoo Odoo 16C Odoo server. Ini adalah file atau hasil cloning yang dari GitHub kita masukin ke sini. Untuk namanya bebas terserah teman-teman di sini, tapi saya pakai format opt Odoo terus Odoo 16C terus Odoo server. Kita copy, kita coba cek, kita masuk.
tadi cd terus Ctrl V ya. Kita ls. Oke, sudah masuk. Oke, kita keluar pakai cd terus kita clear. Oke, proses download source Odoo 16 community-nya sudah berhasil. Kita lanjut install pip dependensinya. Kita masuk ke mode apa namanya? Kita bakal masuk ke mode virtual env-nya. Kita ketikkan perintah source yang ini, yang 16 community. Oke, kita copy terus kita paste. Terus kita enter. Oke, kita sudah masuk ke virtual env-nya. Untuk melihat apakah sudah berhasil masuk atau tidak, kita bisa lihat di sebelah kiri nama komputer ini. Ini nama komputer atau laptop kita, terus di sini adalah nama virtual env-nya. Oke, kita sudah masuk ke virtual env-nya, kita coba install pip dependensinya. Oke, kita bisa langsung ketikkan seperti ini karena file Odoo yang telah kita cloning tadi kita masukkan ke sini, atau kita masuk ke source Odoo-nya dulu. Kita tadi naruhnya di sini opt Odoo opt Odoo 16c/Odoo server. Kita enter, kita ls. Di sini kita lihat pasti ada file yang namanya requirement. Ini adalah kalau kita lihat filenya, kita bisa melihat pakai command cat terus requirement, terus kita tab, kita kasih klik tab, kita lihat. Nah, ini dependensi yang kita butuhin nantinya. Oke, kita clear. Untuk installnya kita bisa ketikkan perintah sudo pip 3 install -r terus requirement tadi correct terus tab, terus kita klik enter. Di proses ini biasanya kebanyakan pemula ataupun kebanyakan instalasi yang gagal biasanya di proses instalasi dependensi pip-nya ini. Biasanya itu terjadi karena salah versi ataupun ada library yang belum kita install. Contohnya seperti ini, kita lihat di sini error ya. Kita cek ini error kenapa. Error waktu install PCCop 2. Kita coba install pip 3 install manual. Oke, gagal. Nah, di sini coba kita upgrade pip-nya. Oh, kita upgrade pip. Pip 3 install, upgrade pip. Coba. Oke, pip-nya berhasil di-upgrade. Kita coba install dependensi ulang. Kita clear aja biar komennya terlihat di atas. Terus kita tadi, ini saya pakai arah atas sama arah bawah teman-teman ya. Oke, kita coba bukan ini, kita coba install requirement-nya. Kita coba lagi apakah berhasil atau masih sama. Oke, masih sama. Untuk case ini biasanya problemnya itu bisa diselesaikan pakai PCCop 2 binary. Kita coba install manual.
Kalau kita enter yang pscope 2 dong ini masih error harusnya. Oke, masih error. Terus kita pakai yang biasanya saya pakai yang binary. Biasanya ini berhasil. Kita coba. Oke, kita coba install requirement-nya lagi. Oke, masih error ya teman-teman. Kita coba buka file requirement-nya. Atau kita coba buka pakai VS Code. Kode. Nah, VS Code ini juga teman-teman bisa lihat di video sebelumnya untuk cara instalasinya. Oke, kita ketik kode terus nama filenya requirement. Oke, ini saya bikin 2 tab. Kita close. Nah, di sini requirement-nya kita cari pscope tadi. pscope. Oke, di sini ada banyak, kita komen aja. Oke, sudo ya. Oke, kita con dulu. Requirement. Biar kita nggak usah sudo lagi ya teman-teman. Perintahnya sudo con -r. -r ini artinya buat semua turunan kalau nggak salah. Terus nama usernya. Terus nama, kalau ini spesifik file. Tapi kalau teman-teman dalam satu folder kan banyak file tuh. Kita biasanya pakai R buat nerapin ke semua file yang di dalam folder itu. Oke, kita enter. Terus kita masuk ke tab VS Code-nya, terus kita Ctrl S. Oke, nggak minta sudo lagi karena kita udah con. Oke, kita clear. Kita masuk ke tab terminal, kita clear biar layarnya bersih dulu. Kita pscope sudah kita komen, kita coba install lagi requirement-nya. pip3 install requirement. Kita nggak usah pakai sudo kali ya. Coba kita coba nggak usah pakai sudo. Oke. Oke, proses instalasi pip requirement-nya masih berjalan atau sedang berjalan. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Terus kita akan lanjut ke step berikutnya. Oke, berhasil diinstal semua ya. Kita close saja Visual Studio Code-nya. Oke, proses instalasi pip dependensinya berhasil. Kita lanjut ke pembuatan folder add-on custom. Ini harusnya nanti kalau kita udah masuk ke proses tutorial Odoo-nya ya teman-teman. Kita skip aja proses ke-13 ini. Kita lanjut ke membuat config Odoo-nya. Oke, kita clear terminalnya. Oke, di sini saya akan buat file Odoo config-nya di etc, boleh kita copy terus kita paste. Oke, di sini kita ini config sederhana ya teman-teman. Bisa yang ada yang lebih kompleks. Nah, oke, kita masukkan, kita copy terus kita paste ke terminal dulu. Oke. Yang pertama option ini biarin
Selanjutnya admin pass ini digunakan buat misal kita kayak mau backup ataupun kita mau ya kita gunakan pas admin pass ini waktu kita mau backup database dari depan. Terus ini db host ini karena kita lokal host, terus db name kita false nggak masalah. Terus db user kita odo, dp password odo tadi sesuai yang kita buat. Terus kita db port ini standar port Postgres 5432. XML port kalau kita mau misalkan kita jalanin odonya bukan di 8069. 8069 ini standar port yang dipakai odo. Nah, misalkan kita tidak mau 8069, kita 8062, tinggal ganti seperti ini. Nah, kita balikin aja ke standarnya dulu 8069. Karena tadi add-on patch-nya belum kita buat semua, yang ini kita download, yang kita masukkan adalah add-on bawaan odo. Kalau kita lihat misal kita buka tab baru, kita masuk ke file odonya opt odo 16c, terus kita enter dulu, kita ls. Oke, kita masuk ke odo server, kita ls lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ini add-on. Nah, kita masuk ke add-ons-nya. Nah, ini add-ons-nya. Jadi kita tadi kalau kita pwd. Nah, ini yang kita pakai opt odo 16c odo server add-ons. Kita copy. Nah, ini sama opt odo 16 buat memastikan aja, kita download. Terus kita paste dari yang pwd tadi nih, kita copy terus kita paste. Terus yang biasa dipakai lagi buat development, kita bisa pakai db filter. Ini tadi di sini belum ada db filternya, misal kita kasih nama odo 16. Oke, di sini saya tambahin db filter. Oke, kita Ctrl X, terus yes, terus enter. Oke, config-nya sudah kita buat. Selanjutnya kita coba running via terminal dulu. Apakah yang proses yang tadi kita jalanin dari awal install Postgres sampai sekarang udah berhasil atau belum? Kita coba running odonya, apakah sudah berjalan? Kita posisinya step pertama kita masuk ke source atau ke virtual env-nya. Kita udah di virtual env, udah aktif. Kita lanjut ke perintahnya. Karena posisi kita udah di odo server, kita bisa ketikkan perintah kita bisa ketikkan perintah python 3. Terus ini odobin, terus pasti min c, terus file config-nya tadi kita naruh di etc. Terus odo namanya ini ya, odo 16c. Nah, ini kita copy aja, kita delete, terus kita paste. Oke, python 3 odobin min c, terus config-nya. Kalau di sini full path gak masalah, yang penting ininya ngarah ke file ini. Kalau itu tadi full path, ini juga sama
perintahnya sama aja. Terus kita enter. Oke, berjalan. Kita coba akses apakah sudah berhasil berjalan atau belum. Kita coba buka browser, kita buka tab baru aja. Kita ketikkan localhost. Terus portnya tadi 869. Enter. Oke, berhasil. Misalkan kita mau pakai, kita coba ya, tunjukin ya. Kita Ctrl C. Ini kan perintahnya tadi kayak gini ya. Kita pakai perintah yang kayak tadi yang ditunjukin di bloknya ini. Juga sama, nggak masalah. Kita copy, terus kita tadi Python. Nah, ininya di sini. Kita paste, slash, enter. Terus kita refresh browsernya. Nggak masalah, itu sama aja. Oke, selanjutnya kita coba bikin database. Kalau kita lihat di sini kita masih ngacak. Nah, fungsi master atau kita buka dua tab ya. Nano, kita buka config-nya. Nah, fungsi admin pass di sini dia dipakai buat master password yang di sini nih. Misal kita mau create database ataupun mau backup, nah di sini nih. Nah, kita masukin admin, terus database name-nya tadi karena kita filter, harusnya kita ada kata-kata odo16c-nya. odo16c tutorial. Terus kita masukkan emailnya, kita emailnya admin aja, passwordnya admin aja. Tapi kalau teman-teman live harusnya ini yang agak rumit, bukan admin. Kalau admin nanti dibobol. Oke, selanjutnya kita bahasanya Inggris saja, nggak masalah. Kita ininya country-nya Indonesia, nggak usah pakai demo data. Terus kita coba create. Oke, kita save. Oke, kita tunggu. Oke ya. Odonya, database-nya sudah berhasil kita buat. Terus kita coba masuk. Kita login. Update. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Ini App Center. Bukan App Center apa ya. Apps-nya Odo buat install modulnya Odo di sini. Ini setting. Oke, fungsi DB filter. Misal katakanlah kita rubah nih. Odo16c slash misal copy. Namanya beda nih. Ctrl X terus yes, enter. Terus kita restart service-nya. Kita Ctrl C. Kita restart service-nya. Kita refresh nih. Nah, dia bakal balik lagi nih. Kita masuk ke selector. Tuh, database-nya nggak ada karena kita filter. Misal kita balikin lagi nih. Kita balikin ke odo16c. Terus kita restart service-nya. Nah, muncul kan? Nah, biasanya DB filter ini dipakai kalau misalkan kita mau develop API. Nah, di situ misalkan kita punya 2 DB nih. Kalau kita pakai API itu pasti nggak bisa. Teman-teman harus filter biar DB yang aktif itu hanya satu aja. Oke. Berarti Odo sudah berhasil diinstal. Kita coba praktekin juga cara buat service Odonya. Tadi kan kita di sini lihat kita running by terminal. Kalau proses development
Oke, nggak masalah. Tapi kalau kita udah live, kita pakai service. Kayak kita stop, Ctrl C, terus kita clear terminalnya. Kita clear terminalnya. Nah, kita buat service-nya. Langkah pertama, ini sudo add user. Oke, kita copy, terus kita paste. Kita enter. Oke, sudah dibuat. Terus kita buat service-nya. Kita copy, kita paste. Di sini kita pakai 16 community. 16C. Ini namanya ya, terserah ya teman-teman. Jadi bukan patokan harus 16C. Jadi namanya kita misalkan kayak gitu pun nggak masalah. Ini hanya untuk mempermudah biar sama dengan odonya. Jadi kita pakai nama odo 16C. Artinya mungkin odo 16 community. Oke, kita enter. Oke, kita masukin isi config-nya. Ini kita copy aja. Copy, terus kita paste. Nah, ini kita sesuaiin, kita 16 community, ini biarin yang lain. Ini simple. Nah, ininya 16C. Nah, user ini yang tadi yang kita buat. Yang kita buat tadi yang ini nih. Ini namanya odo. Nah, jadi di sini kita grup sama usernya odo. Terus ini virtual env-nya ya. Virtual env-nya kita tadi kalau kita masuk ke, kita buka tab barunya, kita cd, kita clear dulu, kita cd, terus tadi masuk ke pnv ya, pnv, terus oke, terus ls, kita enter, terus ls, kita lihat di sini masuk ke tab version kali, version. Oke, masuk ke version, baru kita dapat odo 16C nya. Oke, berarti di config-nya kita sesuaiin. Kita masuk ke odo 16C dulu. Oke, kita pwd. Oke, kita coba running dulu. Pakai terminal dulu. Kalau berhasil kita coba lanjut ke service-nya. Jadi ini, oh sorry. Ini Python 3-nya di sini. Terus ini tadi kita udah 16C. Ini service-nya, oh config-nya udah 16C juga. Kita coba enter. Oke, nggak ketemu ya. Oke, berarti masuk ke bin dulu. Jadi version, terus version, udah 16C, terus bin.
Oke teman-teman, nggak tahu kenapa tadi waktu proses perekaman ada video yang hilang ataupun aplikasi perekamannya tadi nggak tahu berhenti atau gimana. Intinya ada video yang hilang, video tutorial yang hilang. Makanya di sini akan saya buatkan videonya untuk mengisi atau melengkapi video yang hilang tersebut. Oke teman-teman, di video tadi yang hilang itu ada dua problem. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya solve. Yang pertama tadi kita ada problem ketika kita running ini pakai Python, bukan yang ini ya, yang kita masuk ke tab satunya. Nah, waktu kita running seperti ini, jadi sebelumnya nama ininya itu Odo12 teman-teman. Jadi namanya itu kita buka tab baru aja, kita masuk ke etc ll, kita filter grep terus Odo. Sebelumnya nama ini itu Odo12, saya salah ngasih nama. Jadi sebelumnya kita coba rubah dulu. Jadi Odo12. Bukan move ya, ini MV. Nah, kita ll, sorry, kita ll grep. Nah, sebelumnya namanya seperti ini teman-teman. Jadi waktu kita running ini itu bakal error seperti ini. File etc tidak ditemukan, not readable atau tidak bisa dibaca. Nah, itu terjadi biasanya kalau kita nggak punya akses. Bisa jadi filenya emang belum dibuat ataupun salah nama file. Di sini saya salah nama file. Jadi awalnya saya buat seperti ini. Terus kita running pakai ini. Nah, file etc-nya nggak bakal ketemu teman-teman. Makanya solusinya ya kita ganti namanya atau kita sesuaikan namanya. Jadi tadi saya ketikkan komen sudo mv odo12 jadi odo16. Terus kita ls grep odo. Nah, jadinya seperti ini. Terus kalau kita running service-nya ya bakal jalan. Oke, ini kenapa terjadi seperti ini? Karena kita udah jalanin pakai service, teman-teman. Jadi kita stop service-nya dulu. Nah, jalan. Kalau kita refresh browsernya, nah dia bakal jalan, teman-teman. Jadi kalau kita nemuin error yang misalnya kita clear, kita coba salahin. Nah, error yang seperti ini kemungkinan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kita nggak punya akses filenya. Yang kedua, filenya belum dibuat. Yang ketiga, nama filenya yang kita buat dan yang kita pakai di sini beda. Seperti yang tadi saya temui. Jadi saya bikin nama config-nya itu odo12c, tapi kita pakai odo16c. Oke teman-teman, oke kita sudah balikin, harusnya ini udah jalan. Sorry, ini kita balikin. Oke, udah jalan. Nah, berikutnya tadi ada lagi problem ketika kita running service. Waktu kita running service,
Status ini sudah berjalan. Ketika kita refresh seperti ini, dia muncul internal server error. Nah, sebelumnya file atau folder odonya di sini di opt, aksesnya itu root. Kita coba balikin. Nah, kita sudo chown min-r root terus sudo. Oke, kita ll. Nah, sebelumnya foldernya aksesnya seperti ini, root. Nah, kalau kita restart service-nya nih, terus kita cek status. Nah, ini sukses nih, nggak ada error. Tapi ketika kita refresh browsernya, nah, internal server error. Kalau kita cek lagi nih, statusnya nih. Nah, dia bakal error. Errornya bisa jadi akses atau permission denied, ataupun seperti ini, directory is not readable. Nah, solusinya kita ganti nama atau ganti akses filenya jadi odo, sesuai kalau kita lihat di misalnya untuk keluar dari status, kita klik Q di keyboard ya teman-teman. Kita clear, terus kita sistem D. Oke. Jadi folder odo ini aksesnya kita harus samain sama yang di service-nya. etc sistem D sistem odo 16C service. Nah, samain sama user sama grupnya ini nih. Nah, jadi waktu kita ketemu error seperti ini nih, ketika kita running service dan kita error seperti ini, kita ganti aja aksesnya ke odo. Kita sudo chown min-r odo terus nama foldernya, enter, terus kita restart service-nya. Ini Ctrl X, kita restart service-nya, kita refresh. Nah, bisa teman-teman. Jadi ketika kita running service dan ketemu internal server error, itu bisa jadi folder odonya kita aksesnya masih root, sedangkan di sistem D-nya sini kita pakainya odo. Harus kita samain. Dan tadi untuk ngisi ekstrak start itu dari yang kita running by terminal ya, yang ini ya, isi dengan ini nih. Nah, ini working directory, sesuaikan folder odonya di mana. Oke teman-teman, video melengkapi video tadi yang hilang ini. Semoga video ini bisa bermanfaat atau bisa masuk dengan video utama tadi yang sudah kita jelaskan bahwa videonya hilang ataupun terpotong. Nah, ini saya buatkan video pelengkapnya teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, thank you subscribe-nya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa tanya di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Sekian video dari saya. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.